Halo, di video ini saya ingin membahas AWS IAM, dan secara spesifik, bagaimana cara membuat IAM user untuk account AWS. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama, saya akan memperkenalkan apa itu AWS IAM, dan di bagian kedua, saya akan menunjukkan demo bagaimana membuat IAM user dan login ke account AWS Anda melalui IAM user tersebut. Nah, sebelum saya lanjut membahas lebih dalam tentang AWS IAM, saya ingin menjelaskan dulu kenapa penting sekali kita tidak menggunakan root account di AWS. Best practice access management di AWS adalah dengan menyimpan root account dan menggunakan IAM user atau federated access untuk akses sehari-hari. Ini karena root account memiliki kekuatan akses yang paling besar dan bahkan dapat mengganti informasi akun yang seharusnya tidak dapat dirubah atau diakses user biasa. Di dunia cloud sendiri, sebenarnya posisi dan role dari security sudah berubah. Kalau dulu di lingkungan tradisional, security diimplementasikan di perimeter seperti di grafik sebelah kiri. Kalau di cloud, security diaplikasikan di setiap resource yang kita miliki. Dengan AWS IAM, kita dapat membatasi akses user-user kita ke resource-resource yang mereka butuhkan dan tidak lebih. Ini dinamakan least privilege principle. AWS sendiri memiliki penawaran security services yang sangat banyak, seperti AWS Certificate Manager yang membantu provisioning, managing, dan deployment public maupun private SSL and TLS certificates, AWS Key Management Service yang membantu untuk membuat dan memanage cryptographic keys, atau Amazon Virtual Private Cloud yang membolehkan Anda membuat lingkungan jaringan yang terisolasi sebagai rumah dari resource-resource yang Anda miliki di AWS. Tapi di kesempatan kali ini, saya akan membahas AWS Identity and Access Management yang membantu Anda memanage akses ke service dan resource yang Anda miliki di AWS. Sebelum kita mulai ke AWS IAM, saya ingin mendefinisikan dan menunjukkan beberapa setup account yang dapat Anda gunakan di AWS. Ketika customer kami memulai perjalanan cloud-nya, hal pertama yang umum dilakukan adalah membuat dan menggunakan satu account sebagai rumah dari service dan resource yang digunakan. Seiring berjalannya waktu, akan ada kebutuhan untuk mengisolasi service dan resource tersebut, sehingga solusi multi-account mulai dilirik. Contohnya, pemisahan antara environment production, testing, dan development di account-account yang terpisah. Nah, identitas IAM sendiri berada di masing-masing account ini, dan dapat mengakses service dan resource yang ada di account tersebut. Hal yang umum digunakan untuk memberikan akses account kita ke user adalah dengan menggunakan IAM users. Di awal tadi, saya sempat menyinggung bahwa salah satu best practice identity and access management di AWS adalah dengan tidak menggunakan root account. IAM users adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk memberikan akses ke satu user terhadap account kita, tanpa harus memberikan akses root account. IAM user sendiri umum digunakan ketika scope usage masih relatif kecil. Salah satu opsi selain menggunakan IAM user adalah dengan menggunakan federated access dari user directory yang kita miliki. Tetapi itu adalah obrolan yang di luar scope video hari ini. Dengan IAM user dan IAM policy, kita dapat melakukan berbagai macam hal, seperti membatasi akses ke instance Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2, menutup akses ke Amazon Relational Database Service atau RDS, dan lain-lain. Di slide ini sebagai contoh, saya menggunakan IAM policy yang hanya membolehkan setiap user untuk mematikan instance yang memiliki tag project sesuai dengan project yang mereka kerjakan. Hal ini berguna ketika kita ingin membatasi akses antar tim atau antar project. Di contoh ini, berarti user yang berada di dalam project Blue tidak akan bisa mematikan instance yang dimiliki oleh project Red. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat IAM user dan group untuk AWS account. Di demo ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat IAM user dan IAM group dengan permission yang diinginkan. Hal pertama yang harus dilakukan, tentu saja masuk ke halaman AWS IAM. Hal pertama yang saya ingin lakukan di sini adalah dengan membuat group, agar nanti ketika saya membuat banyak user, saya tidak perlu mengatur permission di setiap user, melainkan hanya di grup yang saya ingin atur saja. Dari sini, kita masuk ke menu Groups. Lalu, klik Create New Group. Masukkan nama grup yang ingin dibuat. Di sini saya akan masukkan admins. Klik Next Step. Pilih policy yang ingin ditempelkan ke grup ini. Kita bisa menggunakan policy yang sudah AWS sediakan secara langsung, atau kita juga bisa membuat policy sendiri. The best practice-nya adalah menggunakan policy akses sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya, jika user hanya membutuhkan akses ke EC2, maka permission yang kita tempel hanya membolehkan akses ke EC2 saja. Karena di demo ini saya akan membuat akun administrator, saya akan memilih policy administrator access. Selanjutnya, klik Next Step.
Pastikan informasi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah, klik Create Group. Dapat dilihat grup sudah selesai dibuat. Selanjutnya, klik menu Users di sebelah kiri. Klik Add User. Pilih nama user yang ingin kita buat. Misalnya, admin-user. Kita bisa membuat beberapa user sekaligus dengan mengklik Add Another User. Tapi di demo ini, kita hanya akan membuat satu user saja. Klik Programmatic Access kalau Anda ingin memberikan akses key dan secret access key untuk user ini yang dapat digunakan misalnya untuk CLI ataupun SDK AWS. Di demo ini, saya hanya membutuhkan AWS Management Console Access, jadi saya hanya akan checklist pilihan ini. Pilih Auto-Generated Password atau Custom Password. Kalau Anda memilih Auto-Generated Password, maka password acak akan diberikan setelah user berhasil dibuat. Di sini, saya akan membuat custom password dan memasukkan password yang saya inginkan. Saya juga akan menghilangkan checklist untuk require password reset. Selanjutnya, klik Next. Lalu, karena saya tadi sudah membuat grup, saya tinggal pilih grup untuk user yang ingin kita buat ini. Lalu, klik Next. Kita dapat memasukkan tag bila diinginkan. Di demo ini, saya hanya akan langsung klik Next. Pastikan informasi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, klik Create User. Setelah itu, coba login dengan username yang tadi dibuat. Kita dapat klik link di kotak ini yang akan mengirimkan kita ke login page. Lalu, masukkan username dan password yang tadi sudah dibuat. Klik Sign In. Selamat, Anda sudah berhasil membuat dan login dengan AWS IAM User. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS IAM dan untuk mulai menggunakan AWS IAM, Anda dapat membuka link di halaman ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.